Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenitra Rasya Masya, Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi pada video ini saya ingin merefleksikan sebuah dilema etik yang pernah saya alami dalam sebuah organisasi dan mengaitkannya dengan kaidah dasar bioetika. Jadi pengalaman ini terjadi saat organisasi yang saya ikuti itu melakukan pemilihan pengurus inti. Jadi harusnya itu pemilihan didasarkan sama kinerja, kompetensi, dan tanggung jawab. Namun pada kenyataannya saya melihat ketua organisasi lebih memilih beberapa pengurus inti ini berdasarkan kedekatan atau circle-nya dia. Beberapa dari mereka ini memiliki kinerja yang kurang tetapi tetap dipilih karena hubungan yang personal. Jadi situasi ini menimbulkan konflik dalam organisasi. Di satu sisi saya merasa keputusan tersebut tidak adil bagi anggota lain yang sebenarnya lebih kompeten. Namun di sisi lain saya juga ragu untuk bersuara karena khawatir menimbulkan konflik internal dan merusak hubungan dalam organisasi. Akhirnya saya memilih untuk diam dan berharap kinerja mereka akan membaik seiring waktu. Namun harapan tersebut tidak terwujud karena kinerja pengurus inti ini tetap tidak meningkat, dan dalam proses evaluasi juga ketua cenderung tidak tegas kepada teman-temannya sendiri. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas kerja organisasi dan juga motivasi anggota yang lain. Jika ditinjau dari kaidah dasar bioetika, situasi ini berkaitan erat dengan prinsip justice atau keadilan. Karena pemilihan berdasarkan kedekatan itu melanggar prinsip objektivitas dan kesetaraan. Jadi prinsip beneficence-nya juga tidak terpenuhi karena keputusan tersebut tidak membawa kebaikan bagi organisasi secara keseluruhan. Selain itu, prinsip non-maleficence juga terlanggar karena ketidakadilan ini menimbulkan dampak negatif baik terhadap kinerja maupun situasi dalam organisasi itu sendiri. Dari sisi autonomi, saya menyadari bahwa saya tidak menggunakan otonomi saya untuk menyampaikan pendapat demi kebaikan bersama. Jadi pada pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi saya. Saya menyadari bahwa membiarkan ketidakadilan demi menjaga keharmonisan justru dapat merugikan dalam jangka panjang. Diam ternyata bukan pilihan etis ketika suatu keputusan jelas berdampak negatif. Jadi sebagai rencana ke depannya, saya berkomitmen untuk lebih berani menyampaikan pendapat saya secara etis dan profesional jika menghadapi situasi serupa. Saya akan menyalurkan kritik dengan baik, serta mendorong adanya evaluasi yang transparan dan adil. Dengan demikian, prinsip-prinsip bioetika juga dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya dipahami secara teori saja. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih.